supaya umur porang tersebut bisa lebih lama, karena ini dari katak supaya nanti umbinya bisa lebih besar. Nah. Halo teman-temanku semua, dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-temanku yang saat ini lagi menjalankan ibadah puasa. Di pagi hari ini teman, ini saya masih mau bercerita, yaitu tentang tanaman porang yang ada di daerah saya. Daerah saya itu adalah termasuk dataran tinggi teman ya. Jadi untuk porang-porangnya di tempat saya itu masih banyak yang tumbuh, belum dorman, hanya 1-2 atau ya sekitar 40% lah yang sudah mulai dorman, tapi banyak yang belum dorman. Baik teman-temanku, sebelum saya lanjut videonya, jangan lupa untuk selalu mengasih dukungan pada channel ini ya. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, kemudian ditekan pula tombol loncengnya supaya teman-teman semua mendapatkan notifikasi setiap ada video-video terbaru dari saya. Oke teman-temanku, langsung ke video. Oke teman, kita langsung ke videonya. Jadi untuk tanaman-tanaman porang itu kebanyakan kalau di dataran tinggi itu masih banyak yang berdiri seperti ini ya. Ini hanya beberapa saja yang sudah mulai dorman seperti ini ya, tapi belum mati benar. Ini daunnya masih hijau-hijau seperti ini. Ini masih banyak yang berdiri. Jadi semakin tinggi dataran itu untuk mungkin terlalu dingin ya, suhunya itu semakin dingin, jadi untuk proses dorman itu lebih panjang bila dibandingkan dengan di dataran-dataran rendah. Jadi untuk umurnya itu bisa lebih panjang ya, tapi ini juga bisa jadi keuntungan tersendiri buat petani-petani porang yang menanam porang di dataran tinggi, karena di saat yang lain itu sudah dorman, ini masih tumbuh. Jadi umbinya itu bisa lebih besar dan lebih tua seperti ini. Jadi untuk tanaman-tanaman porang, apalagi yang dari bibit katak seperti ini ya, seperti yang saya tanam ini kalau di tempat saya itu usianya bisa lebih dari 7 bulan. Untuk di dataran tinggi seperti di tempat saya itu usianya lebih dari 7 bulan. Bahkan kalau yang MDPL itu lebih dari 1000, itu usianya bisa mencapai 8 sampai 9 bulan. Itu katanya petani-petani yang berada di MDPL lebih tinggi. Tapi yaitu tadi, memang suatu keuntungan untuk pembesaran umbi itu bisa lebih besar, karena seperti ini teman ya. Untuk batangnya itu masih segar nih ya, seperti ini, daun-daunnya masih segar seperti ini. Itu jadi untuk pembesarannya umbi itu lebih waktunya itu lebih lama, jadi umbi itu bisa lebih besar. Ya sudah ada sih sebenarnya yang dorman, sudah ada. Nah seperti ini udah mulai
durman seperti ini sudah mulai mati ya. Sudah ada tapi masih belum banyak. Dan untuk tanaman katak yang saya tanam ini rumputnya ini baru saja saya cabutin, kemudian saya kasih saya taruh untuk gulma-gulmanya itu di sebelah-sebelahnya seperti ini. Jadi untuk meminimalisir tingkat cuaca panas ketika di musim panas. Jadi seperti ini. Jadi untuk umbinya yang ada di dalam itu tidak cepat terkena panas yang berlebihan. Ini semua baru saja saya cabutin rumputnya ya. Nah, ini saya taruh di bawahnya seperti ini. Nah, ini buat perlindungan. Dan ini pun bisa membantu supaya tanaman-tanaman porang tersebut bisa tetap maksimal tumbuhnya. Jadi untuk tanaman porang saya untuk saat ini yang saya bilang dari katak kecil itu seperti ini kondisinya. Gulmanya masih seperti ini, tapi nanti mau saya cabutin rumputnya ya, gulmanya. Jadi ini untuk tunas yang kedua, dan untuk tunas yang pertama udah seperti ini ya. Jadi ini untuk tunas yang kedua seperti ini. Dan kenapa ini belum saya cabutin ya, selain memang saya belum sempat, ini memang sengaja supaya umur porang tersebut bisa lebih lama, karena ini dari katak supaya nanti umbinya bisa lebih besar. Nah, kalau yang sudah saya cabutin itu sudah banyak yang mati. Nah, untuk sementara untuk perkembangan umbinya kan lebih pendek waktunya, jadi umbinya bisa lebih kecil. Kalau yang lebih panjang umurnya seperti ini kan bisa lebih besar. Nah, jadi seperti ini untuk pencabutannya. Kemudian untuk gulma-gulmanya saya kasih seperti ini ya, untuk di sela-selanya pohon batang porang tersebut. Baik teman-temanku, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya buat teman-teman semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa tonton terus video-video selanjutnya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.